Selamat datang di Detik Horor. Temukan cerita-cerita misteri dan kejadian horor yang menakutkan di sini. Jangan lewatkan setiap episode seru kami. Subscribe sekarang dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru. Mari kita simak cerita misteri bersama. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya milik keluarga Tono yang terkenal kaya raya di desa tersebut. Namun satu persatu anggota keluarga Tono menghilang tanpa jejak hingga akhirnya rumah itu ditinggalkan begitu saja. Sejak saat itu warga desa menghindari rumah tersebut karena cerita-cerita mengerikan yang menyelimuti tempat itu. Mereka percaya bahwa rumah itu dihantui oleh arwah-arwah keluarga Tono yang tak tenang. Cerita ini dimulai ketika seorang remaja bernama Dika yang baru saja pindah ke desa tersebut mendengar cerita tentang rumah itu dari teman-teman barunya. Penasaran dan tertantang, Dika memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling angker di desa itu. Bersama tiga temannya, Rani, Budi, dan Sari, Dika menyelinap ke rumah tua itu tepat saat tengah malam. Mereka membawa senter dan kamera untuk merekam apa yang mereka temukan. Rumah itu terasa sangat dingin dan sunyi. Lantai kayunya berderit setiap kali mereka melangkah. Mereka mulai menyusuri ruangan demi ruangan namun tidak menemukan apa-apa selain perabotan tua yang berdebu dan dinding yang retak. Ketika mereka mencapai kamar belakang, suasana berubah drastis. Bau busuk yang menyengat memenuhi ruangan membuat mereka merasa mual. Di tengah kamar mereka menemukan sebuah lemari tua yang terkunci rapat. Merasa semakin penasaran, Dika memutuskan untuk membuka lemari tersebut dengan paksa. Ketika lemari terbuka, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, sebuah boneka kayu dengan wajah yang sangat menyeramkan penuh dengan paku yang menancap di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, suara aneh mulai terdengar dari luar kamar. Suara langkah kaki berat dan gemerisik seolah-olah ada seseorang yang berjalan menuju mereka. Panik, mereka berusaha untuk keluar dari kamar tetapi pintu kamar tiba-tiba menutup dengan sendirinya dan tidak bisa dibuka. Dari balik lemari terdengar suara lirih yang mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa kuno. Mereka mulai merasa sesak napas seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencekik mereka. Dika berusaha mengeluarkan boneka dari lemari dan melemparkannya ke pojok ruangan. Saat boneka itu menyentuh lantai, suara-suara aneh berhenti dan pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Mereka bergegas keluar dari rumah tersebut tanpa menoleh ke belakang. Setelah kejadian itu, Dika dan teman-temannya mengalami mimpi buruk setiap malam. Mereka melihat sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala yang selalu mendekati mereka. Dika kemudian memutuskan untuk menemui seorang dukun di desa tersebut untuk meminta bantuan. Dukun itu memberi tahu mereka bahwa boneka yang mereka temukan adalah media santet yang digunakan oleh keluarga Tono untuk menjaga kekayaan mereka. Arwah keluarga Tono terjebak di dalam boneka itu dan mereka akan terus menghantui siapa saja yang mengganggu kedamaian mereka. Untuk mengakhiri teror tersebut, dukun itu melakukan ritual khusus untuk mengusir arwah-arwah yang terperangkap dalam boneka. Setelah ritual selesai, boneka itu dibakar hingga menjadi abu. Sejak saat itu rumah tua Tono tidak lagi dianggap angker dan desa tersebut kembali tenang. Namun Dika dan teman-temannya tidak akan pernah melupakan malam mengerikan itu, sebuah malam yang membawa mereka berhadapan dengan teror dari kamar belakang.